Kembali lagi ke Gus Motovlog. Kali ini gue akan menelusuri jalan di Kuningan, Jakarta Selatan. Kita berada di jalan depan Kota Kasablanka. Nanti kita akan melewati underpass dari Kota Kasablanka. Pagi ini jalanan cukup ramai dan memang setiap pagi sangat ramai. Terkecuali di hari Sabtu atau Minggu, lalu lintas tidak terlalu padat. Nah, matahari sudah cukup terik ya guys, namun belum terlalu menyengat lah. Ya, ini kota Kasablanka ya, berada di sebelah kanan Sogo. Kita akan terus lewati underpass. Ini untuk setting kamera ya. Ini kamera aku taruh di depan dengan pengait mounting tipe L yang panjang, dengan kamera action cam GoPro Hero 5. Tadi aku kemarin beli baterai yang merek Kingma. Ya cukup recommended sih daripada beli yang GoPro original, harganya jauh banget, 10 kali lipat. Ya tapi kalau memang memang kalian udah memang harus GoPro banget, itu ya terserah kalian tuh beli yang original GoPro baterainya. Tapi menurut gua Kingma sudah cukup sih kalau kalian mau spare 2 atau 3 di samping baterai yang asli ya. Untuk sekarang rasanya untuk durasi 1 jam 2 jam tuh masih bisa lah menggunakan 2 baterai ya. Apa lagi ya, jadi vlog kali ini seputaran Jakarta ya. Mungkin yang barangkali kedepannya akan jalan-jalan seputaran Jakarta ya. Mungkin dari teman-teman Gus Motovlog ada yang request untuk Jakarta bagian mana. Ya kondisi sekarang nih di bulan Mei, pertengahan bulan Mei ini di Jakarta itu banyak sekali kasus begal ya guys. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam berjalan atau berkendara. Harap selalu mawas diri, jangan sering atau hindarilah tempat-tempat yang sepi guys, dan jangan terlalu mencolok membawa barang berharga kalian seperti handphone atau dompet ataupun kendaraan ya. Kita harus mawas karena di zaman sekarang ini guys, jadi begal itu lebih kejam sekarang tuh. Jadi mereka itu udah berani mencuri, mengambil kayak gitu tuh, mereka sudah bawa sesuatu gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang melihat pun juga beresiko gitu loh untuk membantu, karena kita kan juga tidak tahu mereka itu senekat apa itu. Dan di tengah kondisi perekonomian sekarang yang sebenarnya perekonomian sih masih jalan ya guys menurut gua ya, cuman dari segi bisnis kayak seperti uang itu terkonsentrasi gitu di satu titik, atau namanya oligarki gitu guys. Jadi masyarakat di sini ya hidup bekerja itu menurut gue di Jakarta ini ya sekedar untuk menutup kebutuhan atau menutup cicilan gitu guys.
Jadi mau nggak mau ya, karena masih punya tanggungan cicilan dan sebagainya tuh, mereka ya harus mau nggak mau bekerja itu guys. Kadang naik Transum ataupun ya yang paling murah sih memang Transum ya, ada Transjakarta, ada eh, KRL, MRT, LRT ya, dan semuanya itu pilihan guys. Memang kalau menggunakan fasilitas umum ya, KRL kayak gitu ya, pasti resikonya sudah berdempet-dempet ya, dengan biaya yang relatif lebih murah daripada kita naik Gojek ataupun Grab. Di Jakarta, di sini ya, Jakarta Selatan ya, menurut gue orang-orang yang bawa mobil nih, dia harus punya kesabaran lebih guys. Dan menurut survei, ini kendaraan mobil-mobil di Jakarta ini sudah katakanlah 70% ke atas itu sudah mereka pakai yang matic, jarang sekali yang manual. Untuk di sini juga kendaraan bermotor itu kebanyakan, mayoritas lah 80% itu motor-motor matic guys. Masih dominasi motor BBM ya, motor BBM. Untuk motor listrik ya katakanlah belum ada 30%, 40% masih belum ada lah, 40%, sekitar 30% ke bawah lah menurut gua itu motor listrik di Jakarta itu ya. Memang kalau diperhitungkan secara ongkos konsumsi bahan bakar dengan konsumsi daya listrik, memang lebih hemat untuk motor listrik ya. Cuman menurut gua nih ada satu minus itu menurut gua itu, karena dari segi keamanan itu sendiri menurut gua motor listrik itu belum ada identifikasi ataupun penelitian gitu tentang bahaya, dan sampai sejauh mana sih bisa dimaksimalkan digunakan gitu. Ada keterbatasan gitu loh menurut gua. Dan juga kan untuk perbaikannya itu tidak sembarang orang atau tidak semua bengkel itu bisa memperbaiki ya guys. Memang harganya lebih murah. Dan kita bahas dari segi hulu nih. Dari segi hulu ya otomatis kan motor listrik itu dari baterainya kan baterai nikel ya, ferronikel, itu ada penambangan nikel ya. Ya penambangan nikel sendiri sebenarnya kita itu mengeruk tanah guys. Tanah itu kita jual ya. Tanah kita jual ya, kebanyakan tambang nikel memang di daerah Sulawesi, Morowali gitu ya. Di Morowali, Sulawesi gitu ya. Cuman gimana ya, sebenarnya Indonesia tuh kaya ya. Cuman masalahnya satu, Indonesia tuh banyak koruptor guys. Itu sebenarnya Indonesia itu bisa jadi negara maju, bisa jadi sekelas Jepang gitu kalau kekayaan berdasarkan kekayaan alamnya itu. Cuman karena pejabat banyak yang mengkorupsi. Ini mungkin bukan pejabat aja, mungkin pengusaha dan sebagainya lah. Ininya korupsi itu sudah merajalela, dan sistem oligarki di mana pengusaha jadi penguasa dan penguasa jadi merangkap jadi pengusaha. Jadi keuangan itu akan mengerucut pada seperti segitiga piramida, di mana keuangan itu akan tetap mengerucut ke atas gitu. Jadi ya negara yang kaya tapi rakyatnya susah gitu guys. Perekonomian tidak merata gitu. Ya emang pembangunan sih ya bagus ya, mungkin pembangunan yang di Jawa ya. Kalau yang di Kalimantan ya, Kalimantan, Sumatera ya, saya nggak bisa banyak ngomong sih. Cuman ya pasti ya tetap lebih bagusan di Jawa pembangunannya. Jadi pembangunan belum merata gitu. Balik lagi ke nikel ya, sebenarnya
itu ada pemanfaatan. Sebenarnya kekayaan alam, nggak ada salahnya sebenarnya kita mengambil kekayaan yang tersimpan, tapi dengan cara yang benar dan regulasi yang benar, sehingga tidak merugikan masyarakat di sekeliling tambang, guys. Jadi kita tidak mencemari lingkungan. Nah, salah penerapannya yang di sini tuh kebanyakan perusahaan hanya mementingkan segi keuntungan. Mereka tidak terlalu memikirkan tentang lingkungan, dampak lingkungan untuk masyarakat ataupun ekosistem di perairan gitu. Ya semoga saja